Ia ingin bertanya kepada sopir, tetapi suara hati kecilnya berkata untuk tetap di tempat. Ia mencoba berbicara dengan wanita di depannya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. "Mbak, kita ini sudah dekat Bandung belum, Mbak?" Tanyanya pelan. Wanita itu perlahan menoleh, tetapi wajahnya tidak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya kosong dan bibirnya membiru. Ia tidak menjawab, hanya menatap Rudy dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Penumpang-penumpang lain, yang tadi ia pikir hanya diam, kini terlihat semakin tidak wajar. Wanita muda yang duduk di depannya tetap diam, tetapi tubuhnya terlihat lebih kaku seperti boneka. Pria tua di sisi lain, yang tadinya menggenggam tas, kini tidak terlihat bernapas. Bahkan kulit mereka tampak lebih pucat dan memudar seperti warna abu-abu. Rudy, seorang pekerja kantoran yang tinggal di Bekasi, baru saja menyelesaikan lembur malam itu. Saat ia hendak pulang, telepon dari keluarganya di Bandung membuatnya tergesa-gesa. Ibunya sedang sakit keras dan Rudy diminta pulang secepat mungkin. Sayangnya, ia kehabisan tiket kereta dan bus reguler di Terminal Bekasi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Terminal mulai sepi, hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang bersiap membereskan dagangan mereka. Rudy hampir menyerah dan berpikir untuk menunggu pagi, sebuah bus tua muncul dari arah gelap. Pos itu terlihat usang dengan cat pudar, dan logo perusahaan bus yang hampir tidak terbaca. Sopir bus, seorang pria paruh baya dengan wajah tirus dan senyuman aneh, menurunkan kaca jendela dan berkata, "Mau ke Bandung, Mas? Ini bus terakhir malam ini." "No." Rudy ragu sejenak. Tidak ada penumpang lain yang tampak hendak naik, dan bus itu terlihat sepi. Namun desakan untuk segera pulang membuatnya mengabaikan firasat buruk. Ia mengangguk dan naik ke bus, membayar tiket kepada kondektur yang wajahnya tampak pucat, namun tersenyum ramah. Saat memasuki bus, suasananya terasa aneh. Bau apek menyengat hidungnya, dan lampu dalam bus berwarna kekuningan. Berkedip-kedip seperti nyala lilin. Ada beberapa penumpang lain, tetapi semuanya duduk diam dengan pandangan kosong ke depan. Meski merasa tidak nyaman, Rudy memilih tempat duduk di belakang dan berusaha menenangkan dirinya. Yang penting sampai Bandung, pikirnya sambil bersandar. Tapi di dalam hatinya, sebuah perasaan tidak enak mulai muncul, seolah-olah ia baru saja membuat keputusan yang salah. Setelah memilih duduk di baris belakang dekat jendela, Rudy mencoba menenangkan diri. Ia melihat keluar, memperhatikan terminal yang semakin lengang. Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan terminal dengan suara mesin tua yang meraung berat. Rudy membuka ponselnya untuk memastikan baterai cukup. Namun anehnya sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Padahal ia masih di dalam kota. Ia mencoba mengabaikan hal itu dengan membuka tas, mencari sesuatu untuk dimakan. Sayangnya ia hanya menemukan sebotol air mineral. Ia mulai memperhatikan penumpang lain. Di kursi depan, ada seorang wanita muda dengan rambut panjang yang tergerai, duduk kaku tanpa sedikit pun bergerak. Di sisi lain, seorang pria tua memakai topi lusuh. Matanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara selain deru mesin bus. Kondektur melintas di lorong bus, menatap Rudy sejenak dengan senyuman aneh sebelum melanjutkan ke depan. Rudy merasa tatapan itu sedikit mengganggu, tapi ia berusaha tidak memikirkannya. Lampu dalam bus berkedip-kedip lagi, membuat bayangan di dalam tampak bergerak. Rudy merasa gelisah. Ia mengalihkan perhatian dengan menatap jendela, berharap perjalanan segera memasuki jalan tol. Namun yang ia lihat di luar adalah jalan kecil yang gelap dengan deretan pohon di sisi kanan dan kiri. Bukannya ke arah jalan tol harusnya lebih terang, pikir Rudy mulai curiga. Tapi ia kembali meyakinkan dirinya. Mungkin sopir mengambil rute alternatif untuk menghindari kemacetan malam. Rudy menyandarkan kepala, mencoba memejamkan mata, namun hawa dingin tiba-tiba menyusup ke dalam bus,
Meski jendelanya tertutup rapat, ia mulai merasa tidak nyaman. Bau apek yang tadi samar kini menjadi lebih kuat, seperti bau sesuatu yang telah lama membusuk. Ketika ia mencoba mengabaikan semua itu, terdengar suara kecil dari arah depan bus, seperti seseorang berbisik pelan. Ia mendongak mencoba mencari sumber suara, tetapi semua penumpang tetap diam di tempat mereka. Hanya suara mesin bus yang terdengar, bergema seperti memecah keheningan malam. Dalam hati, Rudy mulai bertanya-tanya, apa aku benar naik bus yang aman? Sebuah firasat buruk perlahan muncul, tapi belum cukup kuat untuk membuatnya turun. Ia memutuskan untuk tetap tenang, meyakini bahwa semua ini hanya perasaan aneh karena lelah. Namun malam itu baru saja dimulai. Bus melaju dengan kecepatan sedang, menyusuri jalan yang semakin gelap. Rudy melirik jam tangannya. Sudah hampir tengah malam. Tetapi pemandangan di luar tidak seperti biasanya. Alih-alih jalan tol dengan lampu-lampu jalan, yang ia lihat hanyalah jalanan sempit yang dikelilingi pepohonan besar. Kok rasanya ini bukan rute ke Bandung, gumam Rudy pelan. Namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini jalan pintas, atau sopirnya memang biasa mengambil rute ini di malam hari. Di dalam bus, suasana semakin sunyi. Tak ada suara penumpang lain, bahkan suara batuk atau helaan napas. Rudy mulai merasa janggal. Ia menoleh ke arah wanita muda di depan, yang sejak tadi duduk diam. Namun saat ia memperhatikan lebih seksama, wanita itu tampak kaku, seperti tidak bernapas. Rudy beralih memandang pria tua di sisi lain bus. Pria itu masih memandang lurus ke depan, dengan ekspresi datar. Tangan pria itu menggenggam erat tasnya, tapi anehnya, tas itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah tangan tersebut membatu. Suasana dalam bus terasa semakin dingin. Rudy merapatkan jaketnya, namun dinginnya bukan sekadar hawa malam, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia mencoba menyalakan ponselnya, tetapi layarnya hanya menampilkan tulisan "There are no signal dot". Dari kursi depan, terdengar suara kondektur melangkah perlahan ke arah belakang. Ia berhenti di samping Rudy dan menatapnya dengan senyum yang tidak wajar. Mas nyaman kan, tanyanya. Rudy hanya mengangguk kecil, merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Kondektur itu berjalan kembali ke depan, namun langkahnya terdengar seperti gema yang aneh di dalam bus. Saat Rudy kembali memandang keluar jendela, kegelapan di luar terasa semakin pekat. Tidak ada cahaya, tidak ada kendaraan lain, bahkan tidak ada tanda-tanda perkampungan. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti melambai-lambai, seolah bergerak meski tidak ada angin. Perasaan cemas mulai menjalari pikirannya. Ia ingin bertanya kepada sopir, tetapi suara hati kecilnya berkata untuk tetap di tempat. Ia mencoba berbicara dengan wanita di depannya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mbak, kita ini sudah dekat Bandung belum, Mbak? Tanyanya pelan. Wanita itu perlahan menoleh, tetapi wajahnya tidak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya kosong dan bibirnya membiru. Ia tidak menjawab, hanya menatap Rudy dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Rudy terkejut dan segera berpaling. Ia menunduk, mencoba mengendalikan napasnya yang memburu. Namun kini ia yakin ada yang salah dengan bus ini. Di depan, sopir dan kondektur tertawa pelan. Suara mereka terdengar seperti gema aneh yang memantul di dalam kabin. Tawa itu perlahan berubah menjadi suara yang mengerikan, seperti suara tangisan bercampur jeritan. Rudy mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat bayangan samar di jendela, wajah yang menempel dari luar, memandangnya dengan senyum mengerikan. Rudy kini benar-benar diliputi ketakutan. Suara tawa sopir dan kondektur masih terngiang di telinganya, berubah menjadi lirihan aneh yang terdengar tidak seperti suara manusia. Kalimasius mengalihkan pandangan keluar jendela, tetapi bayangan wajah yang tadi ia lihat telah menghilang. Bus terus melaju di jalanan gelap yang semakin tidak dikenali. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak lebih lebat, dan bayangan mereka seolah menari mengikuti bus. Rudy berusaha mengingat rute biasa ke Bandung, tapi jalur ini benar-benar asing. Ini bukan jalan tol, bukan jalan yang aku tahu, gumamnya, suaranya bergetar. Ia memandang ke arah kursi depan,
berharap bisa memanggil sopir atau kondektur untuk bertanya. Tapi saat itu ia menyadari sesuatu yang aneh. Penumpang-penumpang lain, yang tadi ia pikir hanya diam, kini terlihat semakin tidak wajar. Wanita muda yang duduk di depannya tetap diam, tetapi tubuhnya terlihat lebih kaku seperti boneka. Pria tua di sisi lain, yang tadinya menggenggam tas, kini tidak terlihat bernapas. Bahkan kulit mereka tampak lebih pucat dan memudar seperti warna abu-abu. Rudy mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Ia memutuskan untuk tetap di tempat dan memanggil kondektur. "Mas, ini bus ke Bandung kan?" Tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. Kondektur yang berdiri di depan perlahan menoleh. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tidak memancarkan kehidupan. "Santai saja, Mas. Perjalanan ini pasti sampai tujuan," Yuk katanya dengan nada datar. Rudy semakin panik. Ia mencoba melihat jam tangannya, tetapi jarum jamnya tidak bergerak, seolah-olah waktu berhenti. Ponselnya juga masih tanpa sinyal. Di luar, kegelapan terasa seperti semakin menutupinya, bahkan bintang-bintang pun tak tampak. Ketegangan memuncak saat lampu di dalam bus berkedip lagi, dan untuk sesaat semuanya menjadi gelap total. Ketika lampu menyala kembali, suasana di dalam bus berubah drastis. Penumpang lain kini terlihat lebih menyeramkan. Wajah mereka tidak lagi seperti manusia, melainkan wajah pucat dengan mata kosong, yang semuanya menoleh ke arah Rudy. Udara di dalam bus semakin dingin hingga membuat napas Rudy berembun. Bau busuk menyengat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti bau daging yang membusuk bercampur tanah basah. Rudy menutup hidungnya, tapi bau itu terlalu pekat untuk diabaikan. Saat ia mulai kehilangan keberanian, terdengar suara lirih dari sebelahnya. Suara itu datang dari wanita muda di depannya. "Turun, sebelum terlambat," Kri bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rudy membeku, ia ingin bertanya, tetapi wanita itu sudah kembali diam. Tubuhnya membatu seperti sebelumnya, kata-kata itu terus terngiang di benaknya. "Turun, bagaimana caranya?" Bus ini melaju di jalanan gelap tanpa tujuan jelas. Dalam kepanikannya, ia menoleh ke jendela dan mencoba melihat keluar. Namun kali ini ia tidak hanya melihat jalanan gelap, ada sesuatu yang berlari mengikuti bus di sisi jalan. Sesosok, bayangan besar dengan mata merah menyala. Bergerak cepat seperti bayangan serigala. Sosok itu tampak memandang langsung ke arah Rudy, membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa bus ini bukan bus biasa. Namun si belum tahu mana bagaimana cara menyelamatkan diri. Suara tawa kondektur kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan suara jeritan yang membuat darahnya semakin membeku. Rudy kini sepenuhnya yakin, bus ini bukan bus biasa, dan ia mungkin telah masuk ke dalam perjalanan yang tidak seharusnya. Kata-kata wanita muda tadi, "Emery, turun sebelum terlambat," terus bergema di benaknya. Tapi bagaimana caranya turun? Bus ini melaju di jalan yang tak terlihat ujungnya, dikelilingi kegelapan yang pekat. Ia mencoba berdiri lagi meskipun tubuhnya gemetar. Dengan langkah berat, ia berjalan ke depan mendekati sopir. "Pak, ini ke Bandung kan? Kenapa jalannya aneh?" Tanyanya dengan suara bergetar. Sopir tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sedikit, memperlihatkan wajah yang seolah-olah mulai membusuk. Kulit di pipinya terlihat robek, memperlihatkan tulang yang menghitam di bawahnya. "Semua penumpang di sini menuju tujuan mereka masing-masing," jawabnya dengan nada dingin, sambil tertawa kecil. Rudy mundur selangkah, ketakutan. Ia berbalik ke arah kondektur, berharap ada jawaban yang lebih jelas. Tapi kondektur hanya berdiri di lorong bus dengan senyum menyeramkan. "Mas, sudah di bus ini, jadi nikmati saja perjalanan sampai akhir," katanya sambil menunjuk keluar jendela. Rudy menoleh ke arah yang ditunjuk. Di luar ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Bayangan besar yang tadi mengejar bus kini terlihat lebih jelas. Sosoknya tinggi, menyerupai manusia, tetapi dengan tubuh yang bengkok dan mata merah menyala. Sosok itu berlari dengan kecepatan yang mustahil, terus mengikuti bus. Di dalam bus, para penumpang yang tadi diam mulai bergerak. Namun, gerakan mereka tidak seperti manusia normal. Tubuh mereka membungkuk dengan gerakan tersentak-sentak, seperti boneka yang dikendalikan tali.
Wajah mereka semua menoleh ke arah Rudy, memperlihatkan senyuman menyeramkan dengan gigi yang tampak seperti runcing. Turun, sebelum semuanya terlambat, suara wanita muda itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Rudy menoleh ke arahnya, tetapi wanita itu sudah tidak ada di kursinya. Ia menghilang begitu saja, meninggalkan kain berwarna putih di tempat duduknya. Rudy mulai panik. Ia berlari ke bagian belakang bus, berharap menemukan pintu darurat. Namun pintu itu terkunci rapat, dan kaca jendela tidak bisa dipecahkan. Dari belakang, ia mendengar suara langkah kondektur mendekat. "Ia mau kemana, Mas?" "Perjalanan kita masih panjang," kata kondektur itu dengan tawa mengerikan. Ketika Rudy berbalik, kondektur itu sudah berubah. Tubuhnya lebih kurus, matanya berwarna hitam pekat, dan kulitnya terlihat seperti terbakar. Semua penumpang di sini pernah membuat pilihan yang salah. "Dan Mas, sekarang giliran Anda." Bus tiba-tiba berguncang keras membuat Rudy terjatuh ke lantai. Lampu di dalam bus padam total, dan satu-satunya cahaya adalah dari mata merah. Sosok besar yang kini terlihat tepat di luar jendela. Dalam kegelapan itu terdengar suara jeritan para penumpang, bercampur dengan suara tawa sopir dan kondektur. Rudy menutup telinganya, berharap semua ini segera berakhir. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar dari bus ini, atau menjadi bagian dari penumpang yang terjebak di dalamnya untuk selamanya. Rudy bangkit dari lantai bus dengan tubuh gemetar. Jeritan dan tawa menyeramkan masih menggema di sekitarnya. Lampu di dalam bus mati total, hanya ada cahaya remang-remang dari luar yang memantulkan sosok bayangan besar dengan mata merah. Rasa dingin menusuk tulang semakin tak tertahankan, seolah seluruh bus berada dalam dunia yang berbeda. Rudy memegang erat sandaran kursi untuk menjaga keseimbangan. Pikiran tentang kata-kata wanita muda tadi, turun sebelum terlambat, menguasai benaknya. Ia tahu ia harus bertindak cepat, atau semuanya akan berakhir buruk. Dari depan, kondektur berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti kayu tua yang retak. Tubuh kondektur itu kini semakin tidak menyerupai manusia. Tangannya memanjang dengan kuku tajam, dan wajahnya memancarkan senyuman mengerikan. Masih semua ini sudah takdir. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini," katanya. Suaranya menggema seperti dari lubang yang dalam. Namun Rudy tidak mau menyerah. Ia meraba-raba bagian belakang bus mencoba mencari sesuatu yang bisa digunakan. Tangannya akhirnya menyentuh tuas pintu darurat. Ia menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tidak bergeming. Sementara itu penumpang-penumpang lain mulai bergerak ke arahnya. Gerakan mereka seperti boneka rusak, kaku dan tidak alami. Wajah mereka, yang kini terlihat semakin menyeramkan, menatap Rudy dengan senyuman kosong. Bau busuk semakin kuat membuat Rudy nyaris muntah. Sambil berusaha keras membuka pintu, ia mendengar suara lirih di telinganya. "Gunakan kain itu." Suara wanita muda yang tadi menghilang. Rudy melihat kain putih yang tertinggal di kursi wanita itu. Ia mengambilnya dengan cepat meski tangan gemetar. Ketika kain itu disentuh, hawa hangat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, seolah memberinya kekuatan baru. Ia melilitkan kain itu ke tangannya dan mencoba menarik tuas pintu darurat lagi. Kali ini pintu terbuka dengan bunyi berderit keras, menghembuskan angin dingin dari luar. Namun saat pintu terbuka, bayangan besar dengan mata merah kini berdiri tepat di luar. Sosok itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti raungan bercampur jeritan. Tubuhnya besar dan bungkuk, dengan tangan yang menyerupai cakar panjang. Rudy merasa lumpuh oleh ketakutan. Tapi kain putih di tangannya mulai bersinar samar. Seolah-olah kain itu memberikan perintah tanpa suara. Rudy mengangkat kain itu ke arah sosok tersebut. Cahaya dari kain membuat sosok itu mundur beberapa langkah. Matanya yang merah mulai meredup. Kondektur dan para penumpang yang menyeramkan mulai mengeluarkan suara jeritan, seolah mereka juga terpengaruh oleh cahaya kain itu. Dengan sekuat tenaga, Rudy melompat keluar dari bus melalui pintu darurat. Ia jatuh ke tanah yang dingin dan lembab, tapi ia tidak peduli. Yang penting ia keluar dari bus itu. Saat ia berbalik, bus yang tadi ia naiki mulai menghilang perlahan. Jeritan para penumpang dan tawa sopir masih terdengar,
hingga akhirnya semuanya lenyap dalam kegelapan malam. Rudy bangkit dengan tubuh gemetar, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat sekeliling, dan yang ada hanyalah jalan sepi dengan pohon-pohon tinggi di kedua sisi. Tidak ada tanda-tanda bus penumpang atau bahkan sosok menyeramkan tadi. Dalam hati, Rudy merasa lega karena berhasil selamat. Tapi ia juga sadar bahwa malam ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan. Kain putih di tangannya perlahan menghilang, meninggalkan rasa hangat yang aneh di telapak tangannya. Ia berjalan perlahan, berharap menemukan perkampungan terdekat untuk meminta bantuan, sambil terus berpikir, apakah bas itu benar-benar nyata atau hanya ilusi mengerikan yang membawa pesan bagi dirinya. Rudy berjalan menyusuri jalan gelap dengan langkah gontai. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana bos itu muncul? Siapa para penumpang itu? Dan yang paling penting, mengapa dia yang terjebak dalam mimpi buruk ini? Saat ia melangkah, ia melihat sebuah papan tanda kecil yang berkarat di tepi jalan. Cahaya rembulan membuat tulisan samar-samar. Terbaca, New Kilometer 33, Jalan Lama. BandungBekasi.com. Jalan ini sudah lama ditutup, pikirnya, karena sering terjadi kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Ingatan tentang cerita-cerita mistis yang sering ia dengar saat kecil tiba-tiba memenuhi benaknya. Salah satu cerita itu adalah tentang bus malam yang muncul di jalan ini, membawa penumpang yang tidak pernah sampai ke tujuan mereka. Ya tidak mungkin, gumam Rudy, berusaha menyangkal kenyataan mengerikan yang baru saja dialaminya. Ia terus berjalan dan akhirnya ia melihat lampu-lampu dari sebuah warung kecil di kejauhan. Rudy merasa lega seperti menemukan oasis di tengah padang pasir. Saat mendekat, ia melihat seorang pria tua duduk di depan warung dengan wajah ramah. "Malam, Mas, kok sendirian di jalan sepi begini?" tanya pria itu. Dengan napas tersengal, Rudy menceritakan semua yang baru saja ia alami. Bus, penumpang menyeramkan, dan sosok bayangan besar. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ketika Rudy selesai bercerita, pria itu menghela napas panjang. Mas mungkin baru saja selamat dari bus hantu KM33. Kata pria itu dengan suara rendah. Ia menjelaskan bahwa bus tersebut adalah cerita legendaris yang sudah lama beredar di kalangan sopir malam. Bus itu konon membawa arwah-arwah dari kecelakaan tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu di jalan ini. Semua penumpang di dalamnya adalah korban yang tidak pernah ditemukan jasadnya, dan mereka terus mencari penumpang baru untuk bergabung dengan mereka. Rudy merasakan darahnya membeku. "Tapi kenapa saya bisa keluar?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menunjuk ke kain putih yang tadi dipegang Rudy. "Itu kain kafan, Mas. Mungkin arwah baik yang dulu jadi korban kecelakaan itu membantumu." Rudy tertegun. Kain itu kini sudah hilang, tetapi rasa hangat yang ditinggalkannya masih terasa di tangannya. Pria tua itu menatapnya dengan serius. "Jalan ini memang penuh misteri. Kalau Mas bisa keluar hidup-hidup, itu berarti ada pesan untukmu. Hati-hati dengan setiap keputusan di hidupmu, karena bos itu tidak akan melepaskanmu begitu saja." Oh, kata-kata itu membuat Rudy semakin gelisah. Ia berterima kasih pada pria tua tersebut, lalu meminta arah untuk kembali ke jalan utama. Namun saat ia berbalik untuk melangkah pergi, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Oh iya Mas, kalau nanti dengar klakson bus jangan sekali-kali menoleh dake." Rudy berhenti sejenak lalu mengangguk perlahan. Ia terus berjalan dengan pikiran yang kalut, berusaha keras tidak memikirkan kata-kata terakhir pria tua itu. Namun tak jauh dari situ, suara klakson bus terdengar dari belakangnya. Klakson panjang melengking seperti memanggilnya. Rudy memejamkan mata, menahan napas. Ia melawan dorongan untuk menoleh, meskipun rasa ingin tahunya hampir membunuhnya. Namun suara itu semakin mendekat, membuat tubuhnya bergetar hebat. Dalam hati ia hanya berdoa agar malam mengerikan ini segera berakhir. Tapi apakah ia benar-benar sudah selamat? Ataukah bus itu masih mengincarnya? Menunggu waktu yang tepat untuk menjemputnya kembali?
Rudy berjalan menjauh dari suara klakson yang mencekam di belakangnya. Ia tidak menoleh meski setiap langkah terasa berat. Dalam hati ia hanya berdoa, berharap apapun yang mengikuti akan menyerah. Akhirnya, suara klakson itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan malam. Ia terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah jalan utama yang ramai. Lampu kendaraan yang berlalu lalang memberikan rasa aman yang telah lama hilang. Dengan tubuh lemah dan pikiran yang masih kacau, Rudy melambaikan tangan ke sebuah taksi yang melintas. Sopir taksi, seorang pria berusia paruh baya, berhenti dan melihatnya dengan raut khawatir. "Mas, enggak apa-apa. Kok kelihatannya seperti habis dikejar hantu?" Canda sopir itu. Rudy hanya tersenyum lemah lalu masuk ke dalam taksi. Ia menyebutkan alamat rumahnya di Bekasi. Selama perjalanan ia memejamkan mata, berusaha melupakan pengalaman mengerikan di bus itu. Setiap kali sopir berbicara, Rudy hanya menjawab seadanya, terlalu lelah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh keluarganya yang cemas. "Kemana saja kamu, Rud?" "Kami sudah mencoba menelepon berkali-kali," tanya ibunya dengan nada khawatir. Rudy hanya berkata, "Aku naik bus yang salah, Bu." Bos selalu memeluk ibunya erat-erat. Ia merasa bersyukur masih bisa kembali ke rumah dan bertemu keluarganya. Rudy memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia berhenti bekerja larut malam dan memilih pekerjaan yang lebih aman. Trauma dengan bos malam membuatnya beralih menggunakan transportasi lain. Untuk memastikan dirinya benar-benar aman, ia mengunjungi seorang ulama yang dikenal bijak di daerahnya. Rudy menceritakan pengalaman itu, dan sang ulama memberikan nasihat. "Perjalanan yang kamu alami adalah peringatan. Jangan lupa bersyukur dan selalu perbaiki niat dalam setiap langkah hidupmu," kata ulama itu sambil memberinya air doa untuk diminum. Rudy menjalani hidup dengan tenang dan damai. Tidak ada lagi mimpi buruk atau gangguan dari bus hantu itu. Ia bahkan mulai menceritakan kisahnya kepada teman-teman sebagai peringatan untuk berhati-hati saat bepergian malam. Meski pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam, Rudy memilih untuk memandangnya sebagai pelajaran. Ia tidak pernah lagi mendengar suara klakson bus misterius itu, dan kehidupannya berjalan normal tanpa ada gangguan. Namun setiap kali ia melewati jalan lama Bandung-Bekasi, ia selalu menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Akhir cerita, Rudy selamat dan menjalani kehidupan baru yang lebih baik, menjauh dari kegelapan yang pernah menghantuinya.